Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan buat semua yang mendengarkan bahkan menonton renungan pagi ini. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi, saya mengajak kita untuk bernyanyi, menyembah Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian sambil kita menyembah Tuhan, bahwa Dia Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Pagi hari ini kami mengucap syukur karena semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau dengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan sertai kami semua dalam menikmati kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mendapat tema tentang Roh Kudus memberi karunia berkata dalam bahasa lain untuk bersaksi. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Tuliskan begini. Atau saya baca dari ayat pertama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ingat, garis bawahi. Berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab tentang Roh Kudus dan karunia-karunia yang diberikan oleh pribadi Allah Roh Kudus itu sendiri, ada yang namanya dalam bahasa Yunaninya, ada yang namanya dorea. Itu adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Sebagai bukti orang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika orang itu sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, pribadi Allah sendiri dapat memberikan karunia yang namanya karunia berbahasa roh. Itu karismata. Dalam karisma ini, karisma. Karisma ini terserah Roh Kudus akan memberikan hal-hal yang luar biasa juga dalam kehidupan mereka orang-orang percaya. Tetapi dalam kisah ini pun adalah sesuatu hal yang buat saya pribadi ketika saya bayangkan itu, ada hal yang ajaib. Di hari Pentakosta ini, ada hal yang fenomenal terjadi di loteng Yerusalem ini. Tetapi menariknya gini Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengalaman ini pun tentang hari Pentakosta ini bukan hanya terjadi di perjanjian baru yang kita baca. Rupanya di perjanjian lama juga ada hari Pentakosta yang fenomenal juga. Di perjanjian lama, ketika setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka menetap di gurun Sinai, padang gurun Sinai, mereka harus berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika itu, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat yang ke-18, tuliskan begini. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung itu berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh. Kenapa? Kita mundur satu pasal ke pasal 19 ayat 16. Saya bacakan kembali. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan bangsa Israel ini. Ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya bagaikan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat ini tuliskan. Bunyi sangkakala kian lama kian keras.
Berbicaralah Musa dan lalu Allah menjawab dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Ini Pantekosta yang terjadi di Perjanjian Lama. Kemudian terjadi lagi di loteng Yerusalem, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di Kisah Para Rasul yang tadi kita baca. Ini hal yang amazing, hal yang sangat fenomenal saya katakan. Saya baca buku, adalah buku apa yang saya baca ini. Judulnya Kemuliaannya Dinyatakan oleh John Hagee. Kalau nggak salah saya salah sebut saya. Saya baca buku itu berisi tentang hari-hari raya besar bangsa Israel. Salah satunya adalah hari Pantekosta ini, yang terjadi di awal di Gunung Sinai itu. Yang menarik nih, saya akan hubungkan dengan Kisah Para Rasul ini, bagaimana Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa lain, untuk kita menjadi pesaksi seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, ketika Tuhan berfirman di Gunung Sinai itu. Bayangkan ini luar biasa. Fenomenalnya. Ketika Tuhan bersuara, suaranya itu terpecah menjadi 70 suara. Bukan sampai di situ. Dia pun berbahasa ketika dia bersuara dan suaranya terpecah menjadi 70 pun suara Tuhan dinyatakan dalam 70 bahasa. Ini hal yang luar biasa. Kalau saya ngomong, hanya satu suara yang saya keluar. Tapi ketika saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara di Gunung Sinai, bangsa Israel melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Bagaimana kedahsyatannya Allah itu terlihat, dipandang oleh bangsa Israel. Guru suara yang menderu-deru seperti angin keras. Sinai tertutup oleh awan. Allah hadir dengan nyala apinya. Dan itu terjadi kembali ketika di loteng Yerusalem. Murid-murid ketika mereka berdoa di loteng Yerusalem, tiba-tiba dari ayat yang kita baca tadi, turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras di mana mereka duduk. Tampak seperti kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa roh, bahasa lidah yang berbeda-beda. Pribadi Allah yang bangsa Israel lihat di Gunung Sinai, pribadi Allah ada dalam kehidupan murid-murid Yesus. Berarti ada sesuatu yang fenomenal kembali terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Mereka adalah nelayan-nelayan biasa, Bapak Ibu Saudara. Nggak pinter banyak bahasa. Kalau kita baca, ada banyak-banyak orang di Alkitab ketika hari raya Pantekosta ini, banyak orang-orang dari penjuru dunia yang datang berkumpul kembali di Yerusalem untuk mengadakan ziarah. Ketika mereka mendengar suara guru itu di ayat-ayat selanjutnya yang saya bacakan, berkerumunlah orang banyak di dalam ayat 6. Mereka bingung katanya. Mereka mendengar nih, masing-masing orang itu mendengar rasul-rasul yang notabene kebanyakan bukan orang-orang pendidikan berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka tercengang. Terus mereka bilang, bukankah mereka itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar dalam kehidupan orang Galilea mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kami yang hadir di sini? Ada Partia, Media, Elam, orang Mesopotamia, orang Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Kirene, Kreta, orang-orang Arab. Mereka mendengarkan murid-murid Yesus berbahasa dengan bahasa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tujuannya satu, bukan untuk pamer bahwa ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ada satu hal, Yesus sudah naik ke sorga. Yesus sudah dipermuliakan. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang-orang percaya, gereja Tuhan, mula-mula pada saat itu, mulut mereka akan diberikan hal yang, bukan mulut mereka, pribadi mereka akan diberikan kuasa dan keberanian. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan.
Mereka akan bicara tentang Yesus. Mereka akan bicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka akan bersaksi. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke sorga, menantikan kedatangannya kali yang kedua. Dan di periode di mana sekarang kita hidup adalah periode di mana kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Periode inilah Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita lewat mulut kita. Mungkin kita penakut, mungkin kita dulu nggak berani ngomong tentang Yesus. Dengan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan kuasa dan keberanian untuk bercerita tentang Yesus, bersaksi kepada mereka yang membutuhkan, menceritakan keajaiban yang kita sudah alami kepada mereka yang belum mengalami keajaiban. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi dengan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mampu dan diberikan keberanian untuk bercerita tentang Yesus. Tidak ada hal yang lain. Roh Kudus akan membantu kita untuk cerita tentang keajaiban, tentang kebangkitan Yesus, tentang dia naik sorga, tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang diberitakan ketika dia masih hidup. Menjadi pesaksi salib Kristus, tentang keajaiban-keajaiban yang telah dialami. Seperti kita sekarang, mungkin kita nggak hidup di 2000 tahun yang lalu, tetapi dengan kacamata iman, kita adalah pesaksi yang menceritakan dengan kacamata iman kita, melihat, mengalami tentang matinya Yesus, dikuburnya Yesus, bangkitnya Yesus, sampai dia naik ke sorga. Dan Roh Kudus itu adalah penolong yang lain yang diberikan kepada kita untuk menjadi kesaksian yang hidup. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Hari ini kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami Engkau perlengkapi kami dengan karunia-karunia yang luar biasa, terutama dengan keberanian kami untuk menjadi saksi tentang Yesus, keberanian dan kuasa menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kami bersalah di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami, dan biarlah Roh Allah itu, Roh Kudus yang suci itu bertahta dalam kehidupan kami, dan kami akan menyampaikan apa yang Kau mau katakan lewat firman Tuhan di mulut kami, dan kami akan berjuang bersama-sama dengan Engkau Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, pertemukan kami kepada orang-orang yang tepat. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan, butuh lawatan. Biarlah Roh Kudus pimpin kami. Arahkan kami kepada momen-momen yang tepat, di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus, kami perlu Engkau, sehingga kami dapat melangkah dipimpin oleh Engkau kepada hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu hari ini, dan kami akan melihat bahwa keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat akan bekerja melalui kehidupan kami. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa sembahyang kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.